Manggarai lagi, di terowongan itu lagi. Sampai bosen tuh kelurahan jadi titik lokasi tawuran. Kenapa sih warga Manggarai demen banget adu gagah-gagahan? Kan orang-orang jadi ngeri buat ngelewatin TKP. Padahal jalurnya strategis banget loh. Orang-orang pasti lewat jalan situ. Buat jadi akses dari Jakarta Pusat dan Timur menuju daerah Jakarta Selatan, buat ke stasiun transit Manggarai, ke halte Transjakarta. Iya, saya dari orang Manggarai sama Tampak. Ya, ini lagi rame-rame jalan, biasa antar kampung lah. Senjata tajam, petasan juga ada, batu segala. Ada kali setengah jam lebih lah. Katanya nih, tawuran terjadi karena warga RT 12 duluan yang mancing-mancing emosi warga RW 4. Nah, emosi warga RW 4 auto tersulut, jadilah mereka tawuran. Oh my God! Astaga, nggak bisa apa ya malam-malam tuh sesama warga pada nongkrong di warung kopi aja. Jaga pos ronda bareng atau gelar pengajian. Kenapa harus ngajak tawuran sih? Bukannya anak Jaksel biasanya tiap ngumpul bawaannya pasti auto party-party. Mending pada party aja, asal jangan sampai mabok ya. Biar kelap-kelip deh tuh ruangan tempat kalian karaoke pakai lagu-lagu hits. Jangan jalanan yang dibikin kelap-kelip, gegara kalian lempar-lemparan petasan. Main TikTok aja deh, joget-joget deh kalian. Tawuran sering terjadi di situ-situ aja, alias dilakukan oleh warga setempat dari waktu ke waktu. Seakan-akan jadi tradisi dan rutinitas mingguan warga sekitar. Tapi, tawuran itu bukan tradisi kita ya, Dek ya. Nggak boleh dijadikan budaya. Cukup mencintai orang yang nggak mencintai kita aja yang jadi kebiasaan menyedihkan. Hey! Lagi santuy ngobrol-ngobrol sambil transaksi tipis-tipis, tiba-tiba digerebek. Ngibrit sampai nyebur nggak tuh pelaku? Jadi bingung juga kan mau sembunyiin di mana barang buktinya? Ayo, mau diselipin di mana ayo? Setiap ada kampung yang digerebek pasti ada aja orang dalam yang tahu duluan. Terus cepuin ke yang bersangkutan kalau hendak ditangkap. Kok bisa tahu ya? FBI dan Badan Intelijen Negara aja takjub ini. Penggerebekan narkoba di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlangsung panas. Gegara emak-emak bertindak ganas, gak terima suaminya dibekuk Pak Pol. Dia mencak-mencak hingga menggebrak-gebrak mobil polisi. Menyala mamaku. Kereta itu, kereta. Teriakan emak emang powerful. Bisa memprovokasi warga lain yang makin meramaikan suasana penggerebekan. Tapi, kalau emang suaminya nggak bersalah, kenapa nggak kooperatif aja dan bersikap elegan ke polisi? Emakku sayang, kalau suamimu nggak bersalah, nggak mungkin juga Pak Pol main angkut aja. Polisi kan menangkap para pelaku karena diduga sebagai pengedar dan bandar. Tanya baik-baik, atas dasar apa suaminya ditangkap? Bisa kan? Sampai curhat kan tuh Pak Kombes? Ada oknum-oknum tertentu yang melakukan menghalang-halangi, oknum tertentu yang bahkan mencoba merampas barang bukti yang berhasil diamankan petugas, dan yang ironisnya berupaya melepaskan tersangka yang diamankan. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kita appreciate deh Pak Pol yang berhasil menangkap bandar dan pengedar di kampung tersebut. Tapi jangan mereka yang kroco-kroco ini aja yang ditangkap. Bos besar narkobanya juga diciduk dong Pak Pol. Pasti berani kan? Masa selalu masyarakat kelas coro yang diadili? Padahal keluarga pelaku yang ketangkep lagi menahan getir. Yuk, Big Boss-nya juga mulai diuber yuk. Biar rakyat percaya, hukum gak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan rakyat pada sayang sama Polri, karena gak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini. Celana kau? Enggak, Pak. Di celana kau? Enggak, Pak. Kecil celana kau? Oh, pasal tu. Makin kau ngelak, kau makin dalam, dia telak nih. Ya? Makin kau ngelak, makin dalam. Betul-betul dia lah, bermata. Ah, ini dia, ini dia.
Kau pasang celana kau tu? Enggak, Pak. Pecing celana kau? Enggak, Pak. Pecing celana kau? Enggak, Pak. Pecing celana kau? Kau pasang tu? Hah? Oi, Enggak, Pak. berapa umur kau? Hah? Berapa umur kau? 47, Pak. Pak, mau tetap cari cuan sih nggak masalah. Tapi kenapa harus ngebandar narkoboy itu loh yang why banget? Mana pas ditangkap auto ngompol lagi, gegara panik didatengin Pak Pol. Ya elah, mental kedodoran sampai celana kebasahan, Pak. Malu kali sama umur. Bagi pelaku berusia matang yang banyak ulah, kayaknya nggak cuma butuh mental yang kuat ya untuk ngadepin Pak Pol, tapi juga butuh persediaan popok dewasa, biar nggak mentereng-mentereng banget gitu ngompolnya. Mengaku jangan kepada tiap wanita, ternyata tujuannya sekujang. Makanya nggak usah sok plongak-plongo deh Pak. Secara bapaknya ketahuan juga gegara dicepuin pengedar yang lain yang udah ketangkep sebelumnya. Barbuk sabu yang ditemukan di rumahnya juga nggak kalah banyak. Mantul Pak Pol. Istilah kata kalau lagi belanja, belinya satu, dapatnya banyak. Kotak permen bukan sembarang kotak permen. Tim Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil menciduk bandar narkoba beserta kotak permen berisi 1 paket sabu. Alamak, nggak bahaya tah? Cari lagi Pak Pol, pasti masih banyak yang diumpetin. Ini 26 juga. Ini ada di kamar ini dalam kamar. Mana timbangannya? Timbangannya mana? Dokter. Perawat dong. Gimana taruhnya? Ya kau nggak bisa minta lagi. Bisa minta gambar. Ya kau kan harus disuruh pegang, ya. Kau nggak bisa minta lagi, ya. Nah, itu tadi baru timbang sih, kau nak mungkin. Ada di sebagian rumah. Saya ada di rumah. Lakinya di rumah, laki pakai ini mungkin. Kau barang untuk di situ aja kok. Taruh di situ adik kok. Rumahmu di mana? Di mana rumahmu? Saya ada di rumah. Tidak ada. Jangan jawab nanti. Ingat. Kalau ada nanti di mana? Jujur aja. Nggak cuma bapak tadi yang cuma bisa ngangengong sampai ngompol gegara ketahuan cari cuan dengan cara yang wadidaw, ketahuan juga lah kalau ibu adalah perantara untuk mendapatkan barang haram. Udah kegep begini, mending aku aja nggak sih Bu? Nggak usah sok-sok polos deh Bu. Lihat aja tuh Pak Pol, nggak peduli laki, nggak peduli perempuan, semua kena pelototan dan bentakan. Kalau nggak tahu apa-apa dan nggak terlibat jadi narko girl, kenapa bisa ada foto paket sabu di HP-mu? Ayo. Inilah yang suka diomongin orang-orang tua ya. Harus pintar-pintar memilih teman. Jangan mau terlalu ikrip sampai terpengaruh sama teman yang akhlaknya buruk dong. Seperti pelaku ini, udah tahu temannya nyabu, bukannya ditegor biar stop malah ikutan. Untungnya apa sih? Apa saking nggak punya keluarga yang peduli dan bisa jadi support system, jadi dia terlanjur menyandarkan diri ke temannya yang toksik dan terlalu nurut buat diajak yang enggak-enggak. Melihat body language pelaku tiap ketangkep basah sama Pak Pol selalu mendadak sok-sok nggak tahu apa-apa kayak gini, bikin gemes ya guys. Kayak tiba-tiba ngegapin pacar yang lagi bareng cewek lain di tempat umum. Ditanya dia siapa, doi cuma jawab, kami nggak ada hubungan apa-apa. Padahal udah kentara banget tuh bohongnya. Kenapa untuk hal-hal kayak gini aja harus bohong sih? Kelakuan ormas yang satu ini sungguh di luar prediksi BMKG.
Bukannya menyita miras di warung, mereka malah memalak pedagang biar dikasih lebih banyak dari yang mampu dibeli. Ye, udah haus banget apa? Atau udah gak sabar pengen party nih mas-masnya? Sampai lompatin etalase warung dan ngancem-ngancem gitu? Kalau merujuk dari fungsi ormas, yaitu ikut berpartisipasi dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran miras di lingkungan masyarakat, merazia warung-warung miras, itu sih boleh. Asal jangan pakai kekerasan. Dikira berlaga so jagoan gitu, bikin pedagang takut kali ya? Yang ada justru sikap anggota ormas yang rese begini, bikin warga pada ilfil lagi. Mas, kalau nggak mampu nggak usah banyak gaya deh. Minum aja tuh air galon di rumah. Kalau di rumah nggak pakai air galon, ya mending masak air biar matang. Udah matang, rebus daun pakis. Biar nggak tambah haus, mending situ anteng-anteng, jangan malah berbuat anarkis. Ini kamera kamu. Yang tersangkanya yang mana sih? Jelas loh. Mobil yang calling bukan sih? Beberapa minggu terakhir, ormas selalu bikin ribut. Aksi mereka ngeri-ngeri abis. Motifnya apa lagi kalau bukan cuma demi perut sendiri dan kantong kelompoknya? Ada juga deng yang ribut gegara rebutan lahan. Di Kemang, Jakarta Selatan, 2 kelompok terafiliasi ormas bikin warga jedak-jeduk. Gegara mereka main senjata api di jalanan. Katanya sih, gegara salah paham terkait jasa penjagaan lahan kosong yang sedang berperkara. Kalau salah paham begini, bisa nggak sih ributnya pakai mulut aja? Dan di ruang tertutup, nggak usah pakai senjata dan di jalanan bisa careless? Bikin macet dan warga ketar-ketir aja? Dari waktu kejadiannya, yaitu jam 9 pagi dan di hari kerja, kelihatan banget ya kalau kedua kelompok ini mah gabut banget. Orang-orang mah jam 9 pagi udah mulai gaspol kerja. Mereka malah sempet-sempetnya beraksi bikin kekacauan di jalan raya. Si paling meresahkan. Woi, diam. Polisi, diam. Buka. Woi, buka. Tangkap semua Pak Pol. Yang ada di mobil kuning jangan sampai lolos. Matiin mobil, matiin. Nah, Pak Pol jadi gercep kan tuh menciduk para pelaku. Tak sampai 24 jam, Pak Pol berhasil melacak mobil yang digunakan diduga pelaku saat kejadian. Sudah dapat pelaku, Pak Pol juga berhasil mengamankan 4 senjata api, senjata tajam, 9 ponsel di rumah pelaku, plus mobil kuning tadi. Barbuk sebanyak ini kalau diuangin bisa kali ya buat modal bikin usaha startup? Biar pelaku nggak kebanyakan nganggur, berujung jadi anggota ormas yang cuma bisa bikin warga cemas. Guys, masih ingat kan kejadian mobil polisi dibakar saat Pak Pol pada mengamankan ketua ormas? Ini bisa jadi bukti nyata kalau ormas itu ada dan selalu berlagak si paling raja. Padahal mereka bukan Raja Jawa, bukan juga vokalis band Raja. Kita throwback sedikit nih. Jadi, awalnya diduga ada kelompok ormas yang terlibat bentrok menggunakan senjata tajam. Fast forward, dari pertarungan sengit itu udah ada yang kalah dan harus menerima takdir kalau komplotannya ada yang ketangkep Pak Pol. Berarti masalah udah kelar dong. Sudah, tapi belum. Belum, tapi sudah. Udah apa belum sih nih? Tentu masalahnya belum kelar, Ferguson. Karena ketika Pak Pol OTW mengamankan ketua ormas, diduga oknum anggota ormas justru menghalangi petugas dengan cara menutup portal, memukul petugas, membakar mobil Pak Pol, hingga memprovokasi para warga untuk memperkeruh keadaan. Padahal tersangka jelas bersalah dalam kasus penganiayaan dan pengancaman loh. Tapi warga pada nggak terima, gegara tersangka dianggap sebagai tokoh masyarakat di lingkungannya. Tokoh masyarakat yang kayak gimana emang tuh si tersangka? Tokoh protagonis yang sering memberi teladan ke warganya? Atau tokoh antagonis
yang sering mengancam warga dan berlagak si paling berkuasa di lingkungannya. Udah sepantas apa sih dia dibelain sampai sebegitunya? Ormas memang bukan sembarang organisasi. Ormas itu diakui dan dilindungi hukum dan diberi kebebasan berserikat karena biasanya didirikan atas kesamaan aspirasi masyarakat. Tapi kalau orang-orang di dalamnya banyak yang berubah jadi preman, gimana dong? Yang ada malah ormas diisi preman yang berlindung di balik seragam dong. Udah tahu sering meresahkan. Kenapa ormas sulit dibubarin oleh negara ya? Semakin kita gregetan sama tingkahnya, keberadaannya justru semakin terpampang nyata. Jumlahnya juga makin banyak. Dan bisa banget dimanfaatin buat yang melancarkan ambisinya sendiri. Misalnya, jadi alat politik maupun kepentingan materialistis. Kan kadangkala pasti butuh tuh, biang rusuh biar suasana keruh. Warga pada diprovokasi buat rame-rame bikin ribut di sana-sini. Kelar kericuhan, mereka-mereka yang berkepentingan itu santuy deh mencapai kepentingannya sendiri. Misalnya aja tuh bapak-bapak si paling pintar menata kata yang dulu personanya pendidik banget, tiba-tiba pengen bikin ormas. Emang segampang itu bikin public enemy jadi bestinya masyarakat? Jangan aneh-aneh ya Pak ya. Dah, gak usah overthinking dan berpanjang-panjang ngomongin ormas rancangan kalangan atas deh ya. Kita bahas aja ormas yang masih nyari recehan dengan modus klasik, yaitu melaksana sini. Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu, Pak. Sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Widih, laganya si paling menguasai daerah di depan Pak Security. Emang segampang itu ketemu yang punya perusahaan cuma buat kasih proposal? Mending nyadar diri deh, cepet-cepet undur diri dari area kantor itu. Daripada banyak laga, berujung ketemunya malah sama Papol. Masih ada lagi kelakuan absurd anggota ormas. Beberapa waktu lalu menjelang Lebaran, di Bekasi, oknum anggota ormas main hambur-hamburin sampah dan tanah di kantor Dinas Kesehatan. Alasannya gegara gagal minta THR ke kepala Dinkes. Astaga, umur sudah dewasa, kelakuan masih kayak bocah tantrum gak dibeliin es krim sama emaknya. Yang elegan apa menghadapi penolakan? Kayak cowok yang ditolak pernyataan cintanya oleh gebetannya. Galau ya galau aja, main gitar di rumah sambil nyanyiin lagu bernuansa patah hati. Nggak usah curhat di medsos biar doi baca. Yang ada malah dia makin ilfil. Apalagi kalau udah curhat, ditambah sosok ngevlog sambil menjulurkan lidah di CCTV kantor orang kayak abang ini. Aduh, urat malu udah putus abangku. Doi yang perilakunya norak begitu, kita yang malu ngeliatnya ya news people. Nggak usah lah pakai kostum yang bikin kelihatan seperti orang terhormat. Kalau perilakumu jauh dari kata bermartabat. Ngibarin merah putih Agustusan kalian semua. Siap. Buktikan kalian bisa. Siap. Buktikan kalian mampu. Siap. Bikin bangga orang tua. Siap. Bikin bangga negara. Siap. Siap semuanya. Siap. Lantang dong, jangan kelemar-kelemar apalagi lemes. Apa kalian? Ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Keputusan mengirim anak nakal ke barak TNI ini sebenarnya keputusan yang kontroversial loh. Bahkan banyak pula yang kontra. Seperti Gubernur Jawa Tengah yang menentang keras anak nakal dikirim dan dididik secara militer. Dalam persoalan polemik ini, emang gak ada yang benar dan gak ada yang salah ya news people. Semua orang berhak mengungkapkan pendapatnya.